warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Ma'rifat. Ura. Hura. Ura. Edisi siaran langsung bertempat di Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur. Judul yang kita angkat kali ini adalah kriteria Tuhan yang perlu engkau pahami. Karena simpang siur tentang apa yang dimaksud Tuhan itu, substansinya dan lain tetek bengeknya itu banyak yang nggak paham. Mereka hanya menyembah nama, orientasinya pun nggak jelas dan sebagainya. Nah, karena nggak paham kriteria Tuhan ini, walaupun orang hanya tahu nama saja, cukup bagi mereka. Karena apa? Dia nggak ngerti apa sih yang dimaksud Tuhan itu. Kalau yang dimaksud dengan kompor misalkan, itu tahu. Oh, kompor itu adalah alat untuk masak, untuk bisa bikin kopi, masak nasi, masak sayur, dan sebagainya. Oh, kriteria mesin cuci itu bisa untuk membersihkan baju dan sebagainya. Oh, itu misalkan apa? Kriterianya ini dan itu tuh ada kriterianya. Semua ada kriteria. Nah, karena kriteria ini nggak didudukkan, maka orang nggak ada yang nyari. Walaupun dia hanya kenal nama saja, nama Tuhan namanya itu, kalau orang kebanyakan orang Indonesia kan taunya kan namanya Allah. Ya sudah, tahu nama saja, whatever, ya gitu. Bodoh amat. Hanya tahu nama saja loh, sudah. Nah, kalau orang tahu kriteria kompor dan klasifikasinya, pasti dia akan, setelah tahu kriterianya, baru dia akan memahami bahwa nanti dengan kompor itu dia bisa masak, dia bisa bikin kopi, cocok dipakai di rumah tangganya. Kemudian ada lagi kompor yang bagaimana yang harus saya cari. 1 tungku kek, 2 tungku kek, kompor listrik atau kompor gas atau kompor minyak tanah dan sebagainya. Karena apa? Kriterianya jelas, ya. Kompor itu fungsinya jelas, kemudian klasifikasinya juga jelas. Kebutuhannya akan jelas. Dengan kompor itu akan bagaimana dia pun jelas. Lah bagaimana kalau kamu nggak punya kriteria tentang kompor, hanya tahu nama saja, kompor. Apa itu kompor? Maka nggak ada bedanya. Kompor sama bedak make up pun nggak ada bedanya. Karena apa? Nggak tahu kriterianya. Asal tahu nama saja. Kompor, apa itu kompor? Yang dimaksud kompor itu apa? Nggak tahu. Yang penting aku ngefans nama kompor. Apa itu kompor? Nggak tahu. Apakah sejenis kucing kayak, sejenis alat make up kayak lipstick kayak, kan nggak tahu kriterianya. Nah, Tuhan itu apa kriterianya? Kan nggak pernah ada yang mengupas itu. Asalkan dicekoi Tuhan itu bernama Allah, kan itu namanya saja. Tapi nggak tahu dengan Tuhan itu kamu mau bagaimana dan untuk apa, seperti apa. Nah, kriterianya saja nggak ngerti, apalagi tujuannya. Maka hanya kenal nama saja, ngefans sama Allah, A-L-L-A-H. Oh, aku sudah punya Tuhan. Loh. Kriterianya dulu apa? Lihat ya. Tuhan itu dulu dari bahasa Sanskerta. Nah, orang Jawa kuno pasti paham itu. Artinya itu tujuan kau menyembah, berabdi, berkorban, orientasi, alasan dalam hidupmu, totalitas kepada Dia. Ya, saya ulang lagi. Tuhan itu adalah
tujuanmu, orientasimu, alasanmu, pengorbananmu, baktimu, cintamu, dan sebagainya. Maka hidupmu mestinya ke arah situ. Ya. Hidupmu dengan mulai kamu melek, bangun dari tidur, sampai nanti tidur lagi, tujuanmu mesti ke arah situ. Karena dia adalah alamat cintamu, pengorbananmu, baktimu, alasanmu, orientasimu, dan segala macamnya itu. Nah, kalau begini kan baru ketahuan. Nah, kalau kamu hanya menyembah nama saja Allah, yang mana Allah itu? Apakah Allah sejenis kucing? Apakah sejenis makanan seperti dadar gulung? Kamu nggak tahu. Kenapa? Itu hanya nama. Kriterianya kamu nggak tahu, nggak punya. Walaupun kau ngaku-ngaku menyembah Tuhan Allah, tapi cintamu kan bukan pada yang itu, ya enggak? Bagaimana kau mau mencintai nama? Goblok. Ternyata cintamu masih kepada anak istrimu. Katanya nyembah namanya tadi Allah itu. Tapi kenapa kok juntrungannya kau menyembah anak istrimu? Katanya kau menyembah nama Allah, tapi tujuanmu ternyata kepada suksesmu sendiri. Ya enggak? Orientasi di dunia masih cari kaya, keramat, sakti, pintar. Mestinya itu yang kau tujukan, itu orientasinya adalah Allah itu, Tuhanmu yang itu tuh. Tapi kan karena kamu nggak tahu alamatnya bernama Allah itu yang mana. Kau hanya menyembah Allah yang berupa angan-angan. Berarti kau belum punya Tuhan. Tuhanmu masih acak-adul, amburadul. Lihat ya, bangun tidur, kau langsung memikirkan pekerjaanmu. Fokus di situ. Bagaimana hari ini aku harus begini. Loh. Berarti Tuhanmu masih siapa? Pekerjaan. Dapat uang, misalkan ya, dapat gajian. Taruhlah 100 juta gajianmu. Apa yang kau lakukan dengan uangmu itu? Kau korbankan kemana? Ternyata kau cari mobil, gaya hidup, kemudian dan sebagainya. Padahal mestinya korban itu pada yang kau sebut Tuhan itu. Nah, tapi kan Tuhan itu cuma nama. A-L-L-A-H. A-L-L-A-H itu apa ya? Sejenis kucing itu apa itu? Nah, nyatanya Tuhanmu adalah dirimu sendiri loh. Ngerti apa enggak itu? Kau tujuannya adalah memuaskan tujuan hidupmu sendiri, orientasimu sendiri, menyenangkan dirimu sendiri. Berarti kau masih bertuhan dirimu sendiri. Jadi saking gobloknya manusia ya, secara logika yang bernama di dunia ini pasti ada sangkut pautnya dengan 5 panca indera. Kalau nggak terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Lah yang bernama Allah itu yang mana interaksi denganmu itu? Apakah dia terlihat? Apakah dia tercium, teraba, dengar, dan rasakan? Oh, kamu kan nggak ngerti. Hanya nama saja. Pada dia menerangkan sifatnya itu wujud, ada wujudnya. Berarti wujud itu kau lihat. Berarti ada alamat sesuatu wujud di dunia ini, yang itulah dibalik itu ada Tuhan. Dibalik wujud itu. Karena dia tetap laisa kamitslihi syai'un. Maka kiblatmu mencurahkan cinta, pengorbanan, orientasi, tujuan, alasan, baktimu adalah untuk tujuan kiblat itu. Jujur saja, goblok-goblok, orang goblok. Yang kau cari apa di dunia ini? Pasti kebanyakan orang itu adalah mewujudkan angan-angan
dan tujuan keinginannya sendiri. Ya apa kak? Alah, lucu-lucu. Kamu sembayang loh, preketek. Sholat lu preketek. Sholat itu laku jasmanimu saja. Ya apa kak? Ya. Lah tujuan hidup kemana? Kiblat lu kemana? Nggak ada. Nama ALLAH itu hanya nama, tulisan huruf saja itu. Masa kau menyembah nama itu? Goblok. Makanya untuk memastikan itu, rukun Islam yang pertama adalah kau mesti tahu wujudnya, kau mesti tahu kiblatnya. Demikian juga dalam sholatmu ini, wajah itu wajah, kau mesti tahu kiblatmu. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu wajah Allah. Ada kiblatnya, menghadapnya itu ada. Tujuanmu ada, arahmu ada, alasanmu ke sana, baktimu ke sana, korbanmu ke sana, cintamu ke sana. Nah, sekarang hampir semua orang goblok. Biar orang pakai peci, gelarnya haji 10 kali, sudah profesor, dokter, tapi gobloknya minta ampun. Nalarmu itu loh di mana? Ketika saya tanya, hei, kau sholat? Ya, saya sholat. Nyembah siapa? Apa yang kau sembah? Allah. Allah yang mana? Goblok. Sementara praktek ibadah mesti ada kiblatnya, mesti ada menghadapnya. Praktek ibadahnya jasmani saja ada kiblatnya. Berkiblat loh ya, yaitu Ka'bah. Tapi kita nggak diajarin menyembah Ka'bah, kiblatnya saja sudah ada. Demikian juga sholat yang rohani, ada kiblatnya. Ini wajah itu wajah. Lah sekarang kiblatmu akan Allah. Allah yang mana kiblatmu itu? Nama yang mana? Masa kau tulis nama ALLAH di mana-mana? Goblok. Itu kalau kamu anak TK masih wajar lah. Lah kamu sudah tuwek, gelarmu haji, kiai dan sebagainya. Gobloknya minta ampun. Lah. Ya, makanya ya, rukun Islam itu kau mesti dunungno dhisik. Yang kau sebut Allah itu mana kiblatnya itu? Yang bernama Allah itu yang mana? Karena dia menerangkan sifatnya adalah wujud. Berarti wujud itu mestinya kau bisa lihat. Maka ketika saya tanya apa yang kau sembah dalam sholatmu, Allah yang mana? Karena syarat untuk mendirikan sholat mesti kau berzikir. Aqimis sholat lidzikri. Nah, zikir ini adalah artinya mengingat. Kau ingat apanya yang dalam diri Allah itu? ALLAH. Alah. Itu hanya nama, goblok, hanya tulisan huruf. Lah kau ingat apanya? Tulisannya. Makanya karena kamu nggak tahu wujudnya, begitu Allahu Akbar, kau ingat apa? Bojomu, anakmu, pekerjaanmu, jemuranmu yang mau hujan, kunci motor yang nempel di sepeda, tagihan utang, kemudian apa? Masalahmu dan sebagainya. Ternyata walaupun kau menyebut Allahu Akbar, ternyata wujudnya apa? Ya itu tadi Tuhanmu itu. Goblok. Nalarmu lo dipakai. Ada. Malu ya. Sekelas, mohon maaf ya, SMA saja lo sudah malu, SMP lo sudah malu. Apalagi yang sudah S1, S2, S3, S teler, S goblok. Wadah. Bodohnya minta ampun tuh. Di dunia itu kena undang-undang panca indera, blok. Software internalmu namanya akal. Nah, software untuk membaca virtual alam dimensinya itu namanya panca indera. Maka seluruh yang bernama pasti kena kaitan undang-undang panca indera ini. Kentut saja loh. Yang bernama kentut tahu apa? Kenapa? Bau dan bunyi, apa enggak?
Redut, ini siapa yang ketat ini? Nggak enak lagi loh. Kemudian angin bisa dirasakan. Kipasnya besar dikit. Nah, misalkan. Kenapa? Tahu rasanya anginnya kita bisa rasakan dengan kulit itu. Entah itu anginnya masih putaran rendah atau putaran tinggi kita rasakan. Kita bisa request, kurang banter itu atau apa dan sebagainya. Atau juga angin pun kita tahu. Walaupun nggak berwujud dan sebagainya, tapi kan kita bisa rasakan. Hantu loh, kita tahu. Pocong dan sebagainya. Ada. Lah yang Allah itu yang mana? Masa Allah cuma nama Al-Ilah. Ada. Kriteria Tuhan itu tadi loh ya. Tuhan itu adalah tujuanmu kepada Dia, alasanmu, baktimu, orientasimu, korbanmu, cintamu, dan seluruh totalitas dirimu berkiblat ke arah situ nantinya. Karena itulah namanya nanti disebut alamat menyembahmu kepada Tuhan itu. Enggak kita sebut dulu nama, entah itu Allah, entah itu Sang Yang Widi, Sang Yang Manon, Sang Yang Jagat, Sang Yang Kuwasa, Gusti Allah, Allah Bapa, kemudian Allah, itu hanya nama. Logis ya itu. Allahu Akbar, tapi nggak ada yang kau ingat loh. Bagaimana itu? Kau ingat Ka'bah, berarti kau menyembah Ka'bah. Ngeri gak? Kalau kau lihat itu di sajadamu ada gambar masjid, berarti kau menyembah gambar masjid itu. Atau kau menyembah gaya cahaya itu, berarti kau menyembah gambaran cahaya. Atau kau ingat nama lafal Al-Ilah besar, ya kau menyembah itu. Kriterianya saja gak ngerti kok. Apalagi alamat daripada yang melekat pada nama itu. Kalau kamu nggak punya kriteria tentang kopi, apa itu kopi? Nah, kriteria kopi kan terbuat dari tanaman yang itu menghasilkan biji, kemudian bijinya itu dikeringkan, kemudian disangrai, kemudian ditumbuk halus, dicampur ini. Nah, kriteria-kriterianya rasanya nanti akan pahit sedap. Bisa dicampur susu, campur coklat, diseduh dengan air panas mendidih. Nanti ada yang rasanya bisa pahit, bisa disetel agak manis. Loh, yang itu yang kamu nggak ngerti kok. Apalagi mau tahu yang melekat pada nama kopi itu. Melekat pada nama yang mana? Bendanya itu, ya nggak ada ngerti tuh. Kriterianya nggak ngerti. Aduh. Kamu hanya menyembah nama Al-Ilah. Aduh. Maka jika kamu nggak tahu yang melekat pada nama itu pada wujud yang mana, pada alamat yang mana, maka kamu hanya menyembah nama Al-Ilah, maka potensi yang datang itu bukan dari Allah yang hak. Genderuwo pun bisa ngaku, nafsumu pun bisa ngaku-ngaku, ya enggak? Maka itulah, ketika dia nggak punya alamat kiblat dalam menyembah, pasti dia menyembah nafsumu sendiri. Coba kamu kerja, dapat gajian, dapat uang, tujuanmu untuk apa? Jujur, pasti untuk dirimu sendiri kan? Aduh. Demikian juga harga dirimu, egomu. Kau sembah itu, pekerjaanmu, statusmu, anak istrimu. Mereka sembah yang Allah yang mana? Goblok. Aduh. Anak kecil pun tahu, ya, anak kecil pun tahu. Ketika saya saya punya anak, ya, namanya misalkan
Mr. X misalkan ya, dia ada di Itali. Nah saya gak kasih tunjuk dia, gak kasih tunjuk fotonya dia, gak kasih tahu tunjuk wujudnya. Kemudian saya tanya ke audiens, bisa kau ingat anakku yang di Itali? Tidak bisa. Mereka jawab, tidak bisa Mr. TM. Nah kenapa? Oh, wujudnya saja gak tahu, fotonya aja nggak tahu, kecuali Mr. TM kasih tunjuk fotonya, baru saya bisa ingat. Sesederhana itu loh blog-blog. Nah yang Allah yang mau kau ingat itu, Allah yang mana kau mau kau ingat itu? Maka jangan kaget ya, sholatmu yang jungkrak-jungkru itu loh, yang Allahu Akbar sampai salam, kalau nggak nyambung, nggak tahu jurusannya, nggak tahu gelombang, nggak tahu saluran, nggak tahu yang melekat pada nama sebagai tujuanmu itu, maka kau hanya dapat neraka. Well, firman nggak itu? Firman Al-Ma'un. Segini parahnya loh. Lihat ya, banyak ulama, kiai, dai, ustadz cerita tentang Tuhan. Ya Allah, Maha Besar. Ittaqullah haqqa tuqatih. Allah yang mana? Itu jelasin dulu. Minimal kriterianya lah, kriteria. Mungkin kriterianya aja gak ngerti kok. Asal bisa ngaji, asal bisa dongeng, bisa ceramah, asal jenggotnya panjang, asal rajin sholat. Tapi tanya dulu, kenal Tuhan gak? Kenal Allah gak? Kenal Allah yang kau sebut-sebut ALLAH itu loh. Kenal apa gak loh? Nah, kalau kamu gak kenal, gak tahu, kamu lo menyembah apa? Waduh, logika paling sederhana saja kau lewati. Itu gak ketemu logika di situ. Selanjutnya kau pasti sesat, blok-blok. Biarpun kau keramat, kau sakti, kau pintar, tapi kan gak kenal Tuhan. Loh, gimana kamu akan itu dari Allah jika kenal aja enggak loh? Berarti kesaktian yang kau andalkan, kepintaranmu, hartamu itu pasti bukan dari Tuhan. Logis. Gitu dong kalau sama Ustaz TM. Oh, kenal aja enggak kok, malah kau kira itu dari Tuhan. Ibarat kamu kirim surat kepada Tuhan, Tuhannya alamatnya nggak tahu, juga kamu nggak bisa menjangkau ke sana. Kau kirimlah surat itu dengan cara asal-asalan. Taruh aja di terminal bis. Kemudian ada yang membalas suratmu. Apa kau kira itu dari Tuhan? Oh, goblok. Itu pasti yang menjawab bukan Tuhan yang asli. Alah. Walaupun dia pun ngakunya bernama ALLAH. Tapi itu setan, iblis, memang dia ISO, dia diizini Tuhan yang asli untuk menyesatkanmu. Makanya kamu jungkrak-jungkruk sembahyang sholat itu, ngaku beriman, ngaku Islam. Tuhanmu mana? Aku bersaksi, tapi gak ada yang aku saksikan. Itu goblok itu. Aduh. Nah, kalau di kampus elit taklim ma'rifat, oh ada wujudnya. Wujudnya Tuhan ada dong wujudnya, tapi dia bukan Allah, tapi Allah ada di balik wujud itu. Clear? Nah, bagaimana kalau kamu wujudnya saya gak ngerti, apalagi gelombangnya, apalagi wujud daripada gelombang nur itu, Jadi makom keimananmu tuh, oh belum sampai iman dia, paling rendah, paling bosok, paling jijik, paling gila nih itu loh. Apalagi sudah ngaku keramat, ngaku sakti, ngaku pinter, ngaku apa ini tuh, Kamu masih menyembah ALLAH. Itu tak. Kalau saya setiap ke sini, ya datang, tanya, oh dijawabkan semuanya. Jadi yang melekat nama Allah itu yang mana? Dijelaskan dalam setiap terang benderang. Gak kok satu versi keyakinannya begini, satu versi keyakinannya begini.
orang lain punya pendapat begini, si ini pendapat itu. Lah agama kok kayak gitu? Kok prasmanan sak karep-karep dhewe? Ya bikin agama sendiri saja lah kamu. Kasihlah nama sendiri. Jangan bikin malu Islam. Ngaku Islam tapi kriteriamu sesuai dengan keyakinanmu. Apa itu keyakinan? Lihat ya. Kalau saya penggemar pedas, maka keyakinanku pedas lebih enak. Betul apa enggak? Betul. Kalau ada teman saya dia nggak suka pedas, maka keyakinannya nggak pedas itu enak. Betul apa enggak? Betul. Ada lagi saya punya teman, dia suka manis, maka keyakinannya manis itu enak. Masa Tuhanmu sesuai dengan seleramu? Goblok. Bukan thinking, bukan akal, bukan selera, bukan subjektivitas. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab itu nur yang tidak ada syak keraguan di dalamnya, sedikit pun, terang benderang. Tapi kitab yang mana? Kitab yang alif lam mim, yaitu ketika kau ketemu kitab yang tidak berlapan huruf, kitab qadim. Kitab itu berupa nur yang diturunkan lewat mursyid yang membawa 3 gelombang besar, gelombang Allah, gelombang malaikat Jibril, dan gelombang Nur Muhammad. Itulah yang kau dapatkan saat bayat. Gurumu pun di situ. Gurumu mewakili 3 gelombang itu. Maka kitabmu dimasukkan dalam dirimu. Kau akan berjalan mengalir kehidupan beserta kitab yang qadim, tidak berupa suara, tidak berupa tulisan. Nur iman dan nur kitab itu beriringan. Bertambah nur iman, bertambahlah nur kitab pengetahuan. Itu bukan thinking, bukan bacaan. Akalmu sudah nggak laku di situ. Kamu masih menyembah ALLH. Saya tanya, kalau kamu nggak tahu kriterianya ALLH, maka kamu tahu nggak bedanya antara ALLH dengan IBLIS? Blok-blok? Sama. Kriterianya juga ngerti. Maka yang kau sembah itu sebetulnya iblismu sendiri. Aduh. Kriterianya gak ngerti kok. Maka kau mengira iblis itu adalah Allah dan sebagainya. Kau masih menyembah iblis. Makanya jujuro. Kamu sholat dulu, bisa khusyuk apa enggak? Jujuro. Bisa mirat apa enggak? Jujuro. Kamu nyembah kan sing Allahu Akbar. Kamu bisa mirat apa enggak? Jujur. Khusyuk bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa enggak itu? Preketek. Telek. Nah, kamu dicekoi pendakwah kan hanya teori saja, dogma saja. Yang prinsipil, substansi kayak gini malah nggak pernah ada yang ngulas. Ini ilmiah. Bagaimana kau mau melangkah kepada yang dibalik nama ALLH itu, sementara kriteria yang awalnya kamu nggak ngerti. Oke, demikian ya. Makanya wujudnya Allah itu harus clear di depan. Walaupun secara teori ya, Allah itu ada dalam setiap pandanganmu, ada ayatnya. Allah itu ada di dalam kalbumu, ada ayatnya. Allah itu ada di ars, ada ayatnya. Allah itu ada di dalam dirimu sendiri, ada ayatnya. Allah itu lebih berambil ketimbang urat lehermu, ada ayatnya. Tapi Allah yang mana yang kau pernah buktikan? Nggak ada. Dan ketika kau tidak tahu di mana nama ALLH itu melekat untuk kau sembah, maka kau tidak punya tujuan hidup, ya. Tujuan hidupmu kau nggak tahu, nggak punya, maka kau masih bertujuan mengikuti nafsumu sendiri, keinginanmu, harga dirimu, egomu.
khayalanmu, angan-anganmu, harapanmu. Maka kenapa kok wujud Allah harus clear di depan? Karena ada alamat mau ke situ loh. Lah gimana kalau kamu mengirimkan surat kepada yang nggak ada alamatnya? Ya nggak bisa lah, nggak akan sampai. Wong ada alamat aja loh, belum tentu sampai. Ya enggak? Apalagi nggak ada alamatnya, goblok. Maka gak boleh main-main kamu, asal meyakini yang tadi. Semuanya memang ada ayatnya, ada dalilnya. Tapi Allah yang mana kau berkiblat itu menuju ke situ. Di mana kau curahkan cintamu, tujuanmu, korbanmu, baktimu, orientasimu. Harus menuju ke sana. Bagaimana kau praktek? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Preketek loh, preketek. Gak nyambung itu semua. Gak sinkron. Gak integrate. Ya, kamu masih menyembah A L L A H. Coba diulang. Masih menyembah A L L A H. Lah kriteria nggak tahu apa bedanya A L L A H sama A L A H. Sama. Lah kenapa kamu menyalahkan orang Kristen? Oh sama saja. Aduh. Katanya kamu nuduh orang Kristen itu menyembah salib. Loh, kamu juga menyembah Ka'bah kok, batu itu, kotaan batu itu, ya apa enggak? Kalau kamu nuduh orang Kristen menyembah salib, kamu juga menyembah batu. Apa beda dengan orang menyembah patung, menyembah punden, menyembah pohon randu? Sama. Aduh, itu lucu dan menjijikkan. Gila nih. Bikin malu Mr. TM yang brilian, baik dan tidak sombong. Siapakah yang melekat nama Allah itu? Tanyalah sama Mr. TM, jangan sama orang lain. Kalau orang lain tahu, pasti ceramah kayak gini, ya Pak? Orang lain gak ngerti, maka yang diceritakan tuh teorinya, dogmanya, katanya orang, keyakinannya, pendapatnya loh. Mana yang konkret? Mana ilmiahnya? Kok katanya orang? Kapan katamu sendiri? Logis gak? Logis. Nah, siapakah atau di manakah yang bernama Allah itu? Oh, tanyalah sama Mr. TM. Jangan tanya kepada partai Cucuk Meo, Cikiwir yang goblok-goblok itu. Tanya kepada orang sesat, ya pasti kamu disesatkan lah. Ya Pak? Tanyalah kepada orang di jalan lurus. Ya, dia bisa menunjukkan jalannya. Makanya menurut Nabi, kalau kamu nanya, tanyalah kepada ahli dzikir, bukan ahli pikir. Dipikir aja. Aduh, pikir itu relatif, ya. Dia nggak ngerti tapi mikir, akhirnya mengasih jawaban yang asal-asalan. Oh, Allah itu ke sana, ke arah kiblat itu, di baliknya batu Ka'bah itu. Ada apa di balik batu Ka'bah itu? Apa bedanya batu Ka'bah dengan punden? Sama. Dengan api yang disembah Zoroaster, dengan matahari yang disembah Shinto, dengan batu Ka'bah yang kau sembah, dengan salib disembah Kristen. Itu alamat kiblatnya menyembah alamat kiblat jasmanimu saja. Sedangkan Allah yang bernama ALLH itu ada di balik satu wujud. Bukan semua wujud. Kalau kamu mengartikan wujud Allah di mana-mana kamu itu ada wujud Allah, maka menyembahmu ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ya Pak? Kelenger kamu tuh, kemana kau arahkan cintamu, baktimu, korbanmu, tujuanmu, orientasimu tuh? Masa ke sana, ke sini, ke sana, ke sini? Alah. Lah kalau nggak dibongkar sama Mr. TM nggak ketahuan kalau kamu goblok. Mau memahami goblokmu saya nggak ngerti kok. Iya Pak? Betul. Asal cocot, asal ceramah, asal didengarkan orang, asal tepuk tangan, asal cuan. Kalau Mr. TM kalau ngomong itu berbobot, ada isinya, ada nalar logis yang tersampaikan, dan kau pasti kebayang-bayang mikir itu. Oh, iya ya. Kenapa nggak pernah pikir seperti itu? Seperti disampaikan oleh Mr. TM yang brilian, baik dan tidak sombong.
Ya, kamu bagaimana kamu kalau mengandalkan kenal nama, kemudian kau berharap bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Man robuka, kelengger kamu ya. Kamu tidak pernah bersaksi, kamu nggak pernah kenal, kamu hanya tahu nama ALLAH. Apakah kau bisa menjawab itu? Sementara itu bukan pertanyaan dalam dunia. Kau tidak bisa pakai cocotmu. Man robuka, pret. Man nabiuka, pret. Itu nggak bisa. Kamu itu kafir. Cuman dibungkus rasa iman. Ya, lihat ya. Awaludin ma'rifat, awal orang beragama itu ketika dia mulai kenal Allah. Berarti kenal yang disebut dibaliknya nama ALLAH itu, dengan sifat-sifatnya, dengan seluruh kriterianya, dengan seluruh sifatnya, afalnya, zatnya dan sebagainya. Lah kalau kamu wujudnya saja nggak ketemu, apalagi ketemu sifatnya, apalagi ketemu zatnya. Lah Tuhan ngomong kosong, Tuhan kelas tai gitu. Oke guys, pikirkan baik-baik ya. Kira-kira Tuhan itu yang mana? Kamu masih menyembah anak istrimu sendiri, pekerjaanmu sendiri, harga dirimu sendiri, keinginanmu sendiri. Walaupun kau praktek Allahu Akbar, makanya pikiranmu kan mesti ke arah situ lagi. Menyembah pekerjaanmu, anak istrimu dan sebagainya. Kamu masih menyembah egomu, menyembah nafsumu, tapi dibalik nama ALLAH. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikirkan ya, yang logis. Agama itu ilmiah dan wa amaliyah. Artinya apa? Logis, nalar, mudah dipahami dan juga wajib bisa dibuktikan. Kau praktekkan itu bisa. Nah, yang lain, mohon maaf ya, mereka cinta akhirat, bisa membuktikan akhirat. Pret. Yang lain menerangkan Allah itu sifatnya wujud, bisa kau buktikan ketemu Allah yang berwujud. Pret. Yang lain menceritakan Rasulullah itu ya Allah, syawat ya Rasulullah, kenal sama Rasulullah. Pret. Pret ketek. Ya. Bahkan kau mengira Rasulullah manusia yang telah mati, goblok gitu. Kamu tuh sesat yang menyesatkan banyak orang. Dengan hadirnya STM tak kaplokin dasmu kayak ya. Jungkir balik kamu sama orang-orang STM. Yang belak-belakan logis, semua terang benderang. Sholatmu hanya menyembah nama, kamu ceritakan kepada orang. Menceritakan tentang cerita sholat khusyuk, kau sholat khusyuk aja nggak bisa. Kau cerita as-sholatul mirajul mu'min, kau sholat miraj pun nggak bisa. Prek. Ya, menerangkan siratal mustaqim, di mana tuh kamu nggak ngerti. Prek. Ya, dakwahnya Ustaz TM itu menerangkan wujudnya Allah. Di mana yang bernama Allah itu? Di mana kau menyembah? Di mana caramu? Gimana gurumu? Gimana jalanmu? Alatnya, syarat rukunnya itu terangkan dalam Ustaz TM. Di manakah Rasulullah zaman ini? Zaman ini ya, di zamanmu sendiri. Bukan zaman khayalan, zaman dahulu. Bukan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Teknik menembus akhirat. Bukan nunggu mati longolok di dunia dulu. Enggak. Jika kau terkapsul, punya alatnya, punya metodologinya, tekniknya, punya gurunya, kau bisa menembus akhirat itu. Sekarang. Blok. Clear. Teknik sholat khusyuk, teknik mi'raj, itu semua belajar di kampus taklim makrifat. Orangnya, gurunya adalah Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Lainnya siapa? Goblok. Yang benar siapa? Oh, Mr. TM sendirian. Guru-guru yang lainnya nggak pernah ada menerangkan kayak gitu, betul nggak? Karena amatiran. Kalau nggak pemalu, penakut, atau amatiran cikiwir, bikin malu saja. Paling dikupas keramat, fadilah, kemudian apa itu, fakih. Tapi kenapa nggak pernah mengenalkan jalan untuk mengenal Tuhanmu yang clear,
yang eksak, yang terang benderang, yang brilian. Itu dong mestinya. Orang cuma mengubah cerita, memberikan pengetahuan cerita kok. Apa bedanya dengan Ibn Upin? Bapaknya siapa? Aku nggak pernah tahu tuh Ibn Upin. Ada si A bilang, bapaknya Ibn Upin itu namanya Jonathan. Bagi dia. Ada lagi orang yang menyebut bapaknya Ibn Upin itu Pakcik di Tirol. Bisa jadi itu semua versi-versi. Ini Tuhanmu itu bukan Tuhan versi. Tuhan itu harus sama dengan Tuhannya Rasul di zamanmu sendiri. Yang Rasulmu juga harus sama dengan Rasul di zaman Nabi Muhammad. Clear? Kebangkitan tasawuf ilmiah. Hurra! Hurra! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.